Karena awalnya belajar banyak karena sendiri punya problem ya. Jadi banyak ketakutan, terus kayak selalu pernah aku juga ngalamin kayak panic attack segala macam kayak gitu juga. Oke, aku mau nanya nih coach. Ah. Kenapa bisa sesuatu yang misalnya terjadinya di masa lalu dan kita pun gak sadar ternyata itu sampai mempengaruhi. Nih udah misalnya kita udah umur 30-an tuh masih aja pengaruh gitu. Emang masalahnya kan kadang kitanya aja gak inget gitu, itu tuh pernah kejadian gitu. Iya. Tapi kenapa tubuh kita tuh bereaksi gitu? Itu kan sebenarnya kayak proses mekanisme trauma itu kayak pas lagi ada shocking moment itu ya. Jadi ketika kita kaget, shock gitu. Terus habis itu dia kerekam. Karena kan kayak ada reaksi biasa 2 kunci ya. Satu nafas sama satu lagi fisiologis tubuh. Karena biasanya ada tekanannya. Jadi kalau misalkan contoh kalau kita lagi marah gitu kan, pasti nafasnya kan beda ya. Kalau nafas orang marah kan nafas itu satu pintu masuknya nafas, 2 fisiologisnya kayak ada tekanannya gitu. Kalau misalnya kita sedih juga misalnya kayak gitu kan, ini kan dia ada tekanannya juga. Nah terus kalau kita kaget misalnya ngalamin sesuatu kayak gitu, termasuk kalau kita yang bahagia pun nafasnya ada, fisiologisnya juga ada. Misalnya kayak gitu ya, kayak ngeliat kagum sama sesuatu, misalnya kayak tadi ya ada kakak cantik rambut panjang langsung gitu kan. Nah jadi ketika ada kesan kayak gitu, dia terperangkap di dalam tubuh. Nah ketika terperangkap itu ke bawah terus karena tubuh kita itu kesangkut di fisiologisnya. Nah dia bukan di level psikologis sebenarnya. Jadi dia masuknya tuh ke badan, kesimpan di, kalau dibilang di bagian fascia ya. Kalau ada mungkin di psikologi faal bahas tentang ini. Jadi di bagian ototnya situ ada lapisannya di bagian yang tipisnya, dia kekunci di situ. Sehingga kadang-kadang kalau kelamaan kekunci, dia kayak tensinya itu nyangkut, terus bisa bikin kayak pegel-pegel, sakit-sakit gitu. Jadi bisa ke psikosomatik ujungnya. Misalnya kayak kalau mata, ciri-ciri misalkan mata minus gitu, ciri-ciri sesuatu yang gak mau dilihat di masa depan. Terus kalau hidung, nafas itu biasanya pernah ngalamin terancam, jadi kayak sesak nafas gitu. Kalau mulut sesuatu yang mau diucapkan tapi dia ketahan, akhirnya jadi kayak lehernya suka mungkin berdehem, terus ada tiroid segala macam. Terus kalau misalnya terkait dengan perut, yang kayak kalau orang psikosomatik tuh GERD, asam lambung, itu larinya ke situ. Kenapa tuh? Karena kalau stres tertekan kan tubuh itu stres mengeluarkan hormonnya kortisol. Kortisol itu sifatnya asam. Jadi akhirnya nyambungnya ke asam lambung gitu. Terus tangan kayak indikator tangan basah biasanya itu dia karena kecemasan, tangan kaku karena sesuatu yang mau dikerjakan dia nggak kerjakan. Kaki ilustrasi bingung mau melangkah kemana kayak gitu. Pinggang hubungan suami istri, pundak beban nanggung misalkan kayak generasi sandwich harus nanggung keluarga, harus nanggung ini, sering pundaknya yang berat kayak gitu. Nah jadi itu semua kesimpan di tubuh dalam bentuk tekanan. Nah tekanannya ini yang kebawa terus dia terperangkap. Nah jadi kalau misalkan dia nggak dirilis, dia akan terkunci terus ke bawah terus tuh. Makanya jadi akhirnya setiap kali kita ngalamin hal yang serupa, dia reaktif. Kayak gitu, muncul kayak gitu triggernya aja. gitu kan. Begitu ada trigger, karena di sini ada baterainya, disentuh dia nyala lampunya kayak gitu. Tapi kalau misalkan baterainya kita buang sampai habis, dicariin tuh nggak ada. Nah makanya akhirnya jadi kosong gitu. Kayak pas lagi dirilis, begitu udah selesai kan kayak kok nggak ada lagi ya. Tadinya intens banget, terus begitu udah hilang ya udah kayak kosong, chill kayak gitu. Jadi dia kesimpan selama dia nggak kelepas karena dia terperangkap di dalam tubuh. Jadi emang gitu ya. Terus Coach Reo ini metodenya menemukannya ketemu gitu, bikin sendiri ini terus kayak gini itu kok bisa sih Coach di OA ini? Iya, karena awalnya belajar banyak karena sendiri punya problem ya. Jadi banyak ketakutan, terus kayak selalu pernah aku juga ngalamin kayak panic attack segala macam kayak gitu juga. Jadi kayak deg-degan gitu dan tangannya keringetan terus. Setiap kali mau maju depan panggung, misalnya mau jadi pembicara keringetan tangannya, terus kayak deg-degan kayak gitu. Itu selalu terus-terusan. Terus kayak malam tuh gak bisa tidur misalnya. Sampai pagi bisa jam 4, terus pada jam 7 udah harus perform. Siapin semuanya jam 9 udah naik gitu. Dan itu berulang terus. Nah dari ketakutan-ketakutan itu aku jadi belajar kesana sini gitu. Karena cari pengen bisa sembuh kan. Nah sambil belajar seneng juga bantuin orang. Nah jadi banyak bantuin orang, akhirnya banyak cases yang ditanganin. Banyak ngelihat, oh nih yang ini bisa berhasil, yang ini kok gagal. Terus misalnya yang berhasil yang mana, yang gagal yang mana, aku mulai seleksi gitu. Oh yang ini works buat mereka, tapi kok gak works di sini. Jadi aku mulai uji coba. Jadi kayak trial errornya tuh banyak banget, kayak ribuan kasus. Sampai akhirnya yang aku pegang personal ya, jadi kayak nanganin langsung. Nah akhirnya ketika udah kayak gitu baru ketemu formatnya. Setelah ketemu formatnya, awal mulai kayak biasa aja, tapi belakangan aku structuring.
Jadi aku bikin kayak langkah-langkahnya. Makanya kalau tadi Kanisha mungkin ngeliat di catatan semua langkah kerja kan. Dari sini langkahin ke sini terus semuanya udah color coded, ada warnanya. Misalkan merah itu menandakan trauma masa lalu, biru itu menandakan kegembiraan yang berlebihan, misalkan hijau itu adalah efek setelah diselesaikan kayak gitu. Jadi semuanya tuh udah ada setiap belokan, ada setiap langkah. Jadi klien mau ngarah kemana, aku langsung tahu apa yang mesti aku lakukan. Nah kayak gitu. Nah jadi ya semuanya ditemukan dari fase nyembuhin orang lain sama nyembuhin diri sendiri. Jadi akhirnya ketemu cracknya gitu. Keren lah Coach Leo. Thank you banget Thank ya you, thank you Coach. Kanisha. Seru banget bisa memfasilitasi. All the best, makin happy lagi. Sama-sama. Oke. Dah.